Shalom, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita bersyukur ya oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh dalam ibadah perdana sekolah minggu Jemaat Petra. Kita bersyukur, kita masih berikan kesehatan, kekuatan. Kalau kita boleh ada, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Baik anak-anak, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan dikepak-kepakan sayapnya sambil kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi jaga semangat. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Masih tetap kita berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Bapa, aku datang padamu, dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Atas kasih
mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru, dan pada saat pagi hari Tuhan kami boleh memulai dengan ibadah online kami yang pertama. Biarlah Tuhan Kau akan terus memberkati dalam setiap kegiatan kami, dalam ibadah kami, baik apa yang kami lakukan Tuhan, baik lewat pujian, doa dan juga firman Tuhan, bila semua memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak, biarkan Kau akan terus memberikan mereka juga kesehatan, kekuatan, dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah. Kau juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan nyanyikan satu pujian lagi yang menakan anak monyet di atas pohon ya, sambil pakai gerakan. Anak monyet di atas pohon, anak yatim di dalam tanah, anak guru di dalam sanggar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya kuda, panjang hidup namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ya 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 ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya 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 ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian baca kitab suci. Anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya, untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari sama. Baik anak-anak, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami hendak duduk Tuhan, akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan Kau berkati setiap kami, hamba-Mu Tuhan, dan juga anak-anak yang mendengar Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Guru akan membawakan cerita tentang Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa. Ya, di sini ada gambarnya ya. Ini Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ya, kita mulai
mendengarkan cerita ya. Yang pertama, Tuhan memberkati keluarga Bapak Yakub di Mesir. Jadi ini keluarga Bapak Yakub ini. Keluarga Bapak Yakub. Ya, Tuhan memberkati keluarga Bapak Yakub di Mesir. Mereka semakin bertambah banyak ya. Jadi keluarga dari Bapak Yakub mereka semakin bertambah banyak dan semakin makmur. Apa itu makmur? Makmur itu apa ya? Sejahtera. Jadi semua kebutuhannya terpenuhi. Itu dikatakan makmur. Ya. Mereka hidup seperti di negerinya sendiri. Ya. Raja Firaun yang baru merasa cemas. Kenapa Raja Firaun merasa cemas? Karena takut. Ini ya, keluarga Bapak Yakub itu semakin bertambah banyak. Raja Firaun berpikiran jangan sampai ini ya, Yakub ini mereka memberontak terhadap Raja Mesir, Raja Firaun tadi ya. Jadi Raja Firaun dia takut. Takut karena apa? Jangan sampai nanti Yakub dia memberontak terhadap Raja Mesir. Ya, pada suatu hari ya, Raja Mesir memikirkan, siapa tadi Raja Mesir? Raja Firaun. Firaun memikirkan bagaimana mereka bisa menguasai Yakub beserta dengan keluarganya. Ya. Firaun membuat suatu undang-undang untuk melakukan kerja paksa. Apa itu kerja paksa? Kerja paksa itu kerja mulai dari pagi sampai malam. Mungkin makan cuma 1 kali. Jadi bagaimana? Lemas atau tidak? Ya pasti lemas ya kalau hanya makan cuma sekali. Ya ini sama yang dilakukan oleh Raja Firaun terhadap keluarga ya Yakub. Ya. Firaun membuat undang-undang kerja paksa. Setiap laki-laki Ibrani, yaitu keturunan Bapak Yakub, diharuskan membuat kota perbekalan Ramses dan Pitran. Ya. Mereka ada di bawah pengawasan bangsa Mesir. Jadi yang mengawasi mereka untuk kerja paksa adalah bangsa Mesir. Ya. Jadi Yakub ini beserta dengan keluarganya dipaksa untuk kerja paksa. Ya, kerja dari pagi sampai malam. Jadi mereka merasa capek. Ya, mereka merasa capek. Mereka diperlakukan dengan kasar dan bengis. Ya, mereka diperlakukan dengan kasar. Coba anak-anak bisa lihat ini. Mereka apa ini ya? Dipukuli pakai itu. Pakai tali ini ya. Ya, ini mereka dipukuli pakai tali. Ini adalah tentara-tentara dari Mesir. Mereka memukuli orang-orang Ibrani, termasuk keluarga Yakub. Ya. Berikutnya bahkan juga Raja Firaun dia tidak suka dengan anak laki-laki. Kenapa mereka tidak suka? Raja Firaun tidak suka karena apa? Pasti mereka Raja Firaun berpikiran nanti kalau ada keturunan dari Yakub seorang laki-laki pasti dia akan menggantikan saya sebagai raja di Mesir. Ya ini. Bukan hanya itu, Raja Firaun tidak suka dengan bayi laki-laki Ibrani. Setiap dari mereka yang lahir harus dibunuh. 2 orang bidan, ini ada 2 orang bidan ya, 2 orang bidan ya yang membantu untuk melahirkan, yang membantu para ibu-ibu di daerah Mesir yang untuk melahirkan. Ya, mereka takut akan Tuhan. Jadi raja sangat marah, tetapi mereka tidak takut. 2 penolong ini, kalau di sekarang namanya ibu bidan ya, ya, yang membantu melahirkan, dia takut kepada Tuhan. Jadi mereka apa? Setiap ada anak laki-laki yang meninggal, yang baru lahir, itu tidak dibunuh karena mereka takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Mereka tetap menolong bayi laki-laki Ibrani sehingga Tuhan memberkati mereka berdua. Jadi setiap ada perempuan di Mesir yang melahirkan, apalagi yang orang-orang keturunan Ibrani, mereka ditolong oleh kedua bidan ini. Dia tidak membunuhnya karena apa? Mereka takut dengan Tuhan. Ya, anak-anak juga takut dengan Tuhan kan tidak? Ya pasti kita takut ya. Kita tidak boleh melawan perintah Tuhan. Yang berikutnya, dalam keluarga Bapak Amran ada satu keluarga,
lahir seorang bayi laki-laki. Mereka tidak mau menyerahkan kepada tentara Mesir. Karena apa tadi? Perintah dari Raja Firaun, setiap anak laki-laki harus dibunuh. Ya, setiap ada yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Ada satu keluarga, Bapak Amran ini, ya, istrinya melahirkan. Istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka tidak mau menyerahkan kepada tentara Mesir. Lalu Bapak Amran membuat keranjang kecil. Nah, Bapak Amran membuat keranjang kecil. Ya. Istri dari Bapak Amran yaitu Ibu Yokebed. Ya. Ibu Yokebed ini memasukkan bayi itu ke dalam keranjang. Mereka memohon kepada Tuhan agar bayinya selamat dari pembunuhan. Ya. Lalu keranjang itu dibawa ke tepi sungai. Ya. Keranjang yang ada isi adik bayi laki-laki tadi dibawa ke tepi sungai. Ya, keranjang tadi dibawa ke tepi sungai. Ya, ini ada keranjang ya. Nanti di dalamnya ini ada adik bayi laki-laki. Ya, ada adik bayi laki-laki. Ya. Keranjang itu bergerak di bawah aliran sungai. Kalau kita buang sesuatu ke dalam sungai, pasti benda itu mengikuti aliran sungai, sama dengan keranjang ini. Ya, keranjang itu dia mengikuti aliran sungai. Ya. Setelah keranjang ditaruh di tepian sungai, kakak yang bayi laki-laki itu namanya Miriam. Miriam dia apa? Memperhatikan dari jauh. Dia memperhatikan dari jauh, itu artinya ya, yang ditaruh di dalam sini keranjang ini. Ya, Miriam ini ya. Ini Miriam ini dia melihat dari jauh. Di situ dia melihat ada seorang putri Firaun, dia sedang mandi di tepi sungai. Ya. Ketika melihat keranjang kecil lewat, ia sangat tertarik. Ya. Jadi putri Firaun ini dia lagi bermain di tepi sungai, dia melihat keranjang ini ya. Ini putri Firaun ini melihat ada keranjang yang lewat di tepi sungai. Dia merasa sangat tertarik. Lalu keranjang itu diambil dan dibuka oleh putri. Miriam pun melihat dari balik semak-semak. Jadi kakaknya ini dia melihat dari balik semak-semak kalau adiknya yang tadi ditaruh di keranjang ini sudah diambil oleh putri Firaun. Ya, putri Firaun yang mengambil bayi laki-laki tadi. Lalu putri Firaun membawa bayi itu ke dalam istana ya, dia bawa. Putri itu sangat suka melihat bayi itu dan digendongnya. Ya, ini gambar putri Firaun. Dia senang, dia mendapat seorang bayi laki-laki. Ya, ia memberi nama bayi itu Musa. Ya, Musa artinya diambil dari air. Ya, Musa artinya diambil dari air. Tetapi siapa yang akan menyusui bayi itu? Karena ini kan masih bayi, pasti masih butuh susu ibu. Ya. Putri Firaun ini bingung, siapa yang mau kasih minum susu adik kecil ini? Tiba-tiba datang Miriam. Dia berkata kepada putri Firaun, dia bilang, bolehkah saya mencarikan ibu untuk bayi ini? Ya. Miriam bertanya kepada putri Firaun, bolehkah saya mencarikan ibu untuk bayi ini? Siapakah ibu itu? Ya, dia adalah Yokebed. Yokebed ini adalah ibu dari bayi ini sendiri. Ibu juga dari Miriam. Jadi ya, dia bersyukur ya Miriam boleh bertemu dengan adiknya dan ibunya juga bisa mengasuh anaknya yang ditemukan oleh putri Raja Firaun. Ya. Maka Musa ada dalam asuhan ibunya sendiri. Ya, ini ibunya Musa ya, ibunya Musa. Ini Musa dia sudah besar. Ini putri Firaun. Ya, tidak ada tentara Mesir yang mengganggu Musa karena dia sudah diambil oleh putri Firaun. Ibu Yokebed mengasuh Musa baik-baik ya. Dia mengajarkan takut akan Tuhan. Lalu setelah bayi itu bertumbuh, diserahkan kembali kepada istana. Tinggallah Musa di istana menjadi anak putri Firaun. Jadi setelah besar, Musa tinggal di istana Raja Firaun.
Ya. Berikutnya, ya, Musa bertumbuh seperti anak-anak Mesir lainnya. Dia bermain dan berlaku selayaknya anak seorang raja. Ya, Musa menjadi anak seorang raja. Musa dididik di istana yang tidak mengenal Tuhan. Tapi semasa dia diasuh oleh ibunya, Musa sudah diajarkan takut akan Tuhan. Ya, dia diajarkan takut akan Tuhan. Karena apa? Yang mendidik, yang mengasuh dia di istana adalah ibunya sendiri. Ya, ibunya sendiri yang mengajarkan dia. Ketika Musa menjadi dewasa, dia taat dan mendengar suara Tuhan. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Ya. Jadi Musa ini menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Jadi apa yang kita boleh petik dari firman Tuhan yang baru kita dengar pada pagi hari ini, ya, semasa kita masih anak-anak, mari kita belajar takut akan Tuhan. Apa saja itu takut akan Tuhan? Ya, kita menghormati orang tua, ya, itu juga adalah termasuk takut akan Tuhan. Kalau orang tua suruh, kita mau atau tidak? Ya, harus mau, ya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Semasa kita kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita takut akan Tuhan, ya. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh main pukul teman, ya. Kita belajar takut akan Tuhan. Dan juga kita juga harus rajin baca Alkitab. Ya, selama kita masa pandemi ini, ya, kita tidak ada sekolah minggu, tapi kita ada sekolah minggu online. Mari Ibu Guru mengajak, menghimbau untuk kita semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Petra, mari kita mengikuti setiap hari Minggu ibadah online kita kita punya anak-anak sekolah minggu, ya, di sekolah minggu Jemaat Petra. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Ibu Guru sampaikan. Sekarang ada ayat hafalan, ya. Jadi nanti setiap hari Minggu anak-anak bisa menghafal ayat hafalan yang akan Ibu Guru berikan. Ya, ayat hafalan untuk kita pada minggu ini terambil dari Amsal 1 ayat 7. Ya, Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, itu ya ayat hafalan yang anak-anak hafal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, ya, untuk menutup firman Tuhan ini. Ucap syukur, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan, yang boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan selama semasa kami anak-anak Tuhan, kami boleh belajar takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan dengarkan kesaksian dari teman kita dari kelas remaja, Hizkia Sehombing. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, persembahan ini mungkin bisa 1 bulan sekali ya. Nanti Ibu Guru akan mengambil di rumah. Ya, persembahan kita boleh kumpulkan. Nanti ada guru-guru pengasuh yang akan mengambil persembahan di rumah anak-anak masing-masing. Baik, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan diberkatilah. Sambil persembahan dijalankan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Selamat hari-hari yang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah kita buat, baik itu doa kita, puji-pujian juga firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik anak-anak, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian mengatakan terima kasih Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang ibadah kami. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan itu jadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang dalam pelayanan, biar Tuhan Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga anak-anak Tuhan yang bersekolah mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA, biar Tuhan Kau berkati dalam masa pandemi ini Tuhan. Mereka belajar lewat daring, lewat online, Kau berkati Bapak. Terus berikan mereka kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga orang tua mereka Kau juga berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga Tuhan bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan. Boleh biarlah Tuhan persembahan yang sudah diberikan dapat menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, terlebih di sekolah minggu Jemaat Petra. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah memberkati kami dalam sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, ibadah kita telah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Ibu Guru ingatkan sekali lagi ya, untuk persembahannya sudah dikumpulkan. Nanti dikumpulkan nanti akhir bulan, nanti ada Ibu Guru yang akan mengambil di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi Ibu Guru ingatkan pada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Pakai masker ya. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, itu protokol kesehatan yang harus kita terapkan supaya kita boleh terhindar dari namanya virus corona. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.